kita bisa ikuti sampai selesai dan kita bisa mengambil manfaat atau pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu Maya. Ya. Baik, kepada Bu Maya kami persilakan. Baik, terima kasih. Silakan Bu Maya. Kepada Ibu host, Bu Sri Andriani, kepada Bu Tri Retno selaku moderator, dan kepada Bapak Nana Suryana selaku instruktur kami, juga murid-muridku sekalian yang sudah bergabung. Semoga paparan Ibu hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Kemudian Ibu akan menyampaikan tentang materi iptek versus imtak di era globalisasi yang sekarang sepertinya sudah sangat maju ya. Iptek itu bukan hanya sekedar dimiliki oleh orang yang mampu saja atau orang-orang yang sudah dewasa saja. Bahkan sekarang anak-anak muda ya, seperti murid-murid Ibu nih sekarang sudah mungkin lebih canggih gitu ya Bu daripada gurunya terkadang. Betul. Baik, Ibu sedang menunggu nih slide-nya sebentar ya. Selamat bergabung Dimas. Dimas tadi ya. Oke. Sudah terlihat ya Ibu slide saya? Sudah. Cukup jelas. Sudah Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iptek versus imtak di era globalisasi. Seperti apa sih ya kemajuan iptek dan bagaimana sih pengaruhnya gitu ya bagi dunia kita, bagi perilaku kita. Sebelumnya Ibu mau membahas dulu tentang, jadi kayak sama murid nih Bu. Nggak apa-apa. Saya juga kemarin begitu Bu, sama lebih kerasa kayak ngaji. Jadi Ibu jadi manggilnya. Pengertian iptek. Pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iptek ya. Iptek itu adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai suatu bidang yang disusun secara sistematis yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di berbagai bidang dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi untuk menerangkan gejala-gejala yang terjadi dalam alam semesta kita. Itulah yang disebut dengan iptek. Kemudian bagaimana sih perkembangan iptek ya sekarang ini? Awalnya iptek itu ada sebagai akibat dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Ya, jadi sebenarnya seharusnya dengan adanya iptek ya, awalnya nih latar belakang munculnya iptek, seharusnya dengan keberadaan iptek itu bisa meningkatkan atau bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita dalam rangka yang positif tentu saja. Kemudian tujuan utama perkembangan iptek adalah agar adanya perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah, cepat, dan aman. Jadi dengan keberadaan iptek kita juga tidak bisa memungkiri ya hidup kita bisa jadi lebih mudah, hidup kita bisa jadi lebih baik, hidup kita bisa lebih efisien, efektif, dan lebih aman. Contohnya seperti sekarang ini ya Bu, di kala pandemi corona atau COVID-19 sedang merajalela
dimana kita tidak aman gitu untuk berkeliaran atau berada di luar rumah, maka kemajuan teknologi lah yang bisa membuat orang bisa lebih aman gitu ya dalam melakukan transaksi atau dalam tetap menyebarkan informasi, menyebarkan beraktivitas, berkegiatan dengan sarana ilmu pengetahuan teknologi, yaitu internet dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengertian imtak. Nah, tadi ipteknya sudah ya, sekarang imtaknya. Imtak itu adalah kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya, iman dan takwa. Iman dan takwa itu adalah iman dulu. Iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin, percaya, ya. Tapi lebih secara katanya, ya, artinya percaya, setia, aman, melindungi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi berasal dari bahasa Arab ya, cuma sudah kita serap dalam bahasa Indonesia kita. Sedangkan iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati dengan pengucapan lisan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sudah familiar sekali ya bahwa iman itu bukan hanya diyakini dengan hati, tapi juga diucapkan dan juga diwujudkan atau dilakukan dengan tindakan seperti itu. Nah, yang seterusnya adalah mengenai pengertian iman dan takwa. Sekarang takwanya. Menurut Wikipedia, takwa dalam bahasa Arab berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, seperti tujuan kita nih nanti nih, sebentar lagi kan kita mau menghadapi bulan Ramadan. Nanti tujuan akhir kita supaya kita menjadi insan yang bertakwa, bisa mengendalikan diri supaya kita selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa iman dan takwa merupakan bentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Jadi iman dan takwa tuh hablum minallah sama hablum minanas, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Jadi bukan hanya kita percaya pada Allah, tapi kita juga memperlihatkan itu di kehidupan sosial kita ya, terhadap sesama manusia, seperti itu. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana sih cirinya bahwa ilmu pengetahuan itu sudah mengglobalisasi atau sudah ada di sekitar kita gitu ya. Hal-hal yang paling menonjol adalah kemudahan penyebaran informasi melalui media massa seperti internet, televisi, media sosial. Jadi dengan adanya teknologi ya, otomatis gitu ya, kita masuk ke dalam era globalisasi, di mana tidak ada lagi batas, tidak ada lagi barrier atau jarak ya antara satu dengan yang lainnya. Apalagi misalnya dengan sosial media sekarang sudah sangat luas gitu ya pergaulan kita gitu ya. Kita bisa berteman dengan orang dari luar negeri. Mungkin di sini anak-anak ibu ada yang punya teman dari tiba-tiba gitu, ada yang nginvite untuk berteman di Instagram, orang dari sekolah lain, orang dari negara lain bahkan ya, seperti itu. Gak apa-apa selama mereka membawa dampak positif dan menambah ilmu pengetahuan kita, seperti itu. Kemudian itu yang sangat terasa ya bagi kita bahwa tidak ada jarak dan kita bisa melihat dunia ini ya. Walaupun kita belum pernah ke Amerika misalnya, kita belum pernah ke
ke Eropa, tapi kita tahu oh Eropa seperti ini, pergaulan seperti ini, yang lagi ngehits apa sih di sana gitu ya. Kemudian hal ini berdampak pada kemudahan penyebaran unsur budaya. Nih yang suka nonton drakor, yang suka film Korea, yang suka apa sih lagu-lagu Korea ya, pasti pada senyum-senyum nih yang suka ya. Jadi otomatis gitu ya, kita tahu dari mana, kita kan nggak ke Korea, penyebarannya lewat mana ya, lewat film, lewat lagu ya, lewat gaya hidup mereka, seperti itu. Silahkan saja selama berdampak positif buat kita gitu ya, seperti itu. Jadi sudah mengglobal dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis ya kita jadi mempunyai wawasan yang luas seperti itu. Nah, ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Benar nggak? Benar ya. Yang pertama, dampak positifnya adalah memberikan berbagai kemudahan yang tadi Ibu bilang. Sekarang kita cashless, semua bayar Gojek, bayar GoFood, ya itu pakai GoPay atau OVO atau transfer, ya nggak perlu pakai uang tunai lagi. Itu kan sebuah kemudahan ya yang membuat kita meringankan kita dan meminimalisir kejahatan apabila kita membawa uang dalam bentuk cash atau bertransaksi dalam bentuk cash. Takutnya uangnya palsu ya kan, atau takutnya ada pencurian kalau kita bawa uang banyak-banyak, seperti itu. Kemudian mempermudah, yang kedua yaitu mempermudah meluasnya informasi. Yang tadi Bu bilang, selama kamu punya niat yang baik untuk terus belajar ya, teknologi itu bisa menambah wawasan kamu. Apapun yang kamu mau, apapun yang ingin kamu ketahui, itu sekarang tanya sama Mbah Google. Bener nggak? Mbah Google tahu semuanya. Mau download lagu, mau download film, mau download aplikasi ya, itu semua ada di Mbah Google, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat luas informasi. Kemudian sekarang tambah dengan adanya YouTube dan media-media sosial yang lain, tambah bisa lebih banyak lagi kita bisa berekspresi ya, baik jadi bukan hanya lewat tulisan tapi juga lewat gambar maupun gerak gitu ya Bu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan, seperti itu. Ini yang positif nih, pengetahuan dan wawasan yang positif, seperti itu. Misalnya kamu yang tadinya nggak tahu tutorial membuat dalgona, lagi hits nih ya dalgona gitu. Tahu nggak dalgona? Kopi asal Korea ya, yang gampang buatnya. Gimana sih cara taunya? Ya dari YouTube ya, tutorial. Terus kamu bisa make up tutorial misalnya. Ya, atau kamu suka hobi apa? Mobil atau hobi kalau yang cewek-cewek masak, hobi foto dan seterusnya, semua ada ya, semua ada baik di Google maupun bagaimana caranya sampai ke detail-detailnya. Kalau kamu mau belajar ya, itu semua ada di YouTube kayak gitu. Bahkan Ibu pernah cerita ya di kelas ada seorang siswa gitu ya yang dia bisa menguasai 7 bahasa hanya dengan belajar di YouTube kayak gitu. Jadi betapa kita bisa menambah wawasan kita, seperti itu. Kemudian yang ternyata iptek itu bukan hanya membawa dampak positif, tapi ternyata ada dampak negatifnya. Iya dong, tidak
menutup kemungkinan ya, pasti ada dampak negatif yang dibawa oleh derasnya arus informasi yang ada. Seperti itu. Yang pertama, munculnya berbagai kejahatan. Yang tadinya ya sekarang tidak ini ya. Kadang-kadang kan yang di-share di media sosial tuh bukan hanya hal-hal yang positif. Kadang-kadang hal-hal yang negatif pun di-share juga gitu, yang akan memotivasi atau mempengaruhi seorang untuk melakukan yang kegiatan yang negatif juga, seperti itu ya. Jadi muncul berbagai kejahatan. Kadang-kadang kita mikir, aduh kok bisa ya anak umur segitu, nauzubillah min dzalik. Waktu itu beberapa saat yang lalu ya sempat viral gitu ya, membunuh seorang anak kecil misalnya. Itu gimana ya cara? Mungkin ternyata dia banyak menonton film-film sadis, film-film pembunuhan seperti itu lewat YouTube kayak gitu. Jadi munculnya berbagai kejahatan seperti itu. Yang kedua, hilangnya budaya ya. Tentu saja budaya ketimuran kita, sopan santun ya, menjaga akhlak, perilaku, itu kan budaya ketimuran ya, yang sebenarnya harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Tapi lama-lama ya, seiring dengan perkembangan teknologi, dengan lifestyle-nya, yang kiblat kita kadang-kadang salah gitu ya, lifestyle-nya berkiblat ke yang bukan tradisi atau budaya kita. Lama-lama kan budaya kita jadi luntur gitu ya, kearifan budaya kita menjadi luntur. Kemudian yang ketiga, dampak negatifnya banyaknya kerusakan di muka bumi. Ibu lupa tuh ada salah satu ayatnya ya di Al-Quran. Jadi telah nampak kerusakan di muka bumi yang semuanya diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Ya otomatis ya, bumi itu, makanya sekarang dengan adanya COVID ini seolah-olah seperti bumi itu beristirahat gitu ya. Tidak ada polusi, tidak ada aktivitas-aktivitas mungkin yang membuat buminya tuh menjadi lelah gitu ya, gitu. Jadi ya seperti banyaknya industri-industri ya, pabrik-pabrik itu kan otomatis membawa limbah juga kepada kerusakan alam seperti itu. Jadi itu yang ketiga, dampak negatifnya banyaknya kerusakan di bumi. Oke, kemudian dengan adanya, kita tahu dampak positif dan dampak negatifnya dari iptek tersebut, maka kita butuh adanya keseimbangan iptek dan imtak seperti itu, supaya apa ya tadi ya, setiap kita berperilaku kita harus selalu didasari dengan iman dan takwa kita. Dalam mempergunakan iptek, dalam mengamalkan iptek ya, kita selalu berlandasan dengan iman dan takwa kita. Jadi dalam hidup memang kita tidak bisa lepas gitu ya dari ilmu pengetahuan. Tapi untuk mengoperasionalkan teknologi, untuk mengolah suatu ilmu pengetahuan, maka imtak itu sangat berperan untuk bisa melahirkan moralitas yang etis ya, dalam mengolah ilmu pengetahuan tadi dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan ya, kemudian dengan kesabaran dan kebesaran jiwa, sehingga tidak berlebih-lebihan, tidak merusak alam seperti itu. Dan apabila ada kendala, ada tantangan dalam dalam kita mengaplikasikan ilmu teknologi kita mengembalikan lagi kepada si pemilik ilmu teknologi, yaitu Allah gitu ya, yaitu Tuhan, bahwa semua yang kita lakukan ya semuanya bersumber dari Allah gitu. Apabila kita menemui kendala dalam mencapai ilmu kita, dalam menggunakan teknologi kita harus bersabar dan dapat menyelesaikannya dengan penuh kebesaran jiwa seperti itu. Kemudian dalam kehidupan ini ya,
iptek dan imtak sangatlah berpengaruh seperti itu. Sehingga dengan melahirkannya generasi muda yang berkarakter, ya, maka itu kan calon-calon ilmuwan ya. Apabila mempunyai sudah ada karakter di dalam dirinya, yaitu karakter keimanan dan ketakwaan yang baik, maka mereka akan menjadi para penerus bangsa yang berilmu pengetahuan, yang nantinya akan ilmunya itu akan memajukan dan mengharumkan nama bangsa. Contohnya siapa nih? Yang ada nggak yang tahu salah satu cendekiawan atau ilmuwan kita yang kita tahu punya impact yang baik? Ada yang tahu nggak? Ya, yang bahkan prestasinya bukan lagi di Indonesia ya, tapi mendunia. Yaitu siapa? Profesor Baharudin Yusuf Habibie, yang almarhum ya, belum lama meninggal. Dia adalah orang pertama yang menggagas integrasi iptek dan imtak. Kita tahu beliau punya Habibie Center ya. Itu merupakan bentuk istilah CSR-nya dia ya, untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia seperti itu. Jadi yang di sana di sharing banyak beasiswa, kemudian pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau merefleksikan kedua hal tersebut ya, bahkan sampai di akhir hayatnya gitu ya. Ya beliau sangat menyesal gitu ya, mengapa saya hanya memperdalam ilmu iptek saya ingin juga memperdalam ilmu imtak saya atau keilmuan saya di bidang Islam gitu ya, seperti itu. Karena dia bilang karena yang mungkin ada unsur beliau sudah mau menutup usia gitu ya, karena dia merasa bahwa yang bermanfaat itu bukan hanya iptek tapi juga keimanan dan ketakwaannya, seperti itu seseorang manusia. Bahkan ya bisa menjadi inspirasi ya, istrinya Ibu Ainun Habibie itu beliau mendonorkan matanya ya ketika meninggal. Wasiat terakhirnya yaitu bahwa matanya didonorkan untuk orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi salah satu contoh ya, tokoh yang mempunyai iman dan keseimbangan iptek dan imtak yang baik, seperti itu. Ibu harapkan siswa-siswi ibu yang ada di sini ya, bukan hanya maju atau bukan hanya terdepan dalam penggunaan iptek, tapi juga bisa ya tadi ya, menggunakan ipteknya bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga untuk bisa menyebarkan ya manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Sekarang kan kamu bisa bikin apapun ya, kamu bisa sebar apapun, tapi sebelum kamu sebar itu kamu punya rem, punya batas. Anak-anak ibu punya batas, ini bagus nggak ya untuk di-share, ini bermanfaat nggak ya untuk di-share, seperti itu. Diharapkan seperti itu ya, dengan adanya imtak kita jadi punya rem kayak gitu untuk bisa menyebarkan yang baik-baik saja, seperti itu. Baik, ibu rasa cukup sekian. Kita perbanyak sharing ya, ngobrol atau diskusi. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu Retno sebagai moderator. Ibu mengucapkan terima kasih nih, semakin banyak yang bergabung, anak-anak ibu juga nih kayaknya. Alhamdulillah partisipan kita sudah 16. Miss you guys semuanya, anak-anak ibu. Partisipasi ya. Ya. Silakan Bu. Ya, untuk bertanya ya. Langsung ya Bu Maya. Nanti atau pakai mana ya? Boleh juga putus-putus nih Bu.
Nggak Tadi apa-apa. suara saya Kita cukup terdengar, Bu. Q&A, question and answer. Kedengaran jelas kok, Bu. Alhamdulillah. Soalnya saya nggak pakai ini nih, nggak pakai earphone. Halo, cek. Oh ya, alhamdulillah. Jadi dengan dijangkau dengan mudah ya, Bu ya. Kalau dulu di era-era sebelum kalian ya, untuk makan saja kita harus bergerak keluar rumah dan kadang jauh ya. Kalau kemudian belajar pun menggunakan gawai atau gadget. Tadi katakan ada sisi positif dan ada sisi negatif. Itu memang ada dampak negatif maupun positif. Dan yang inilah orang-orang yang cerdas, itulah orang-orang yang bisa memilah ya mana yang baik dan tidak ya, tadi tentunya batasan dari iman dan begitu banyak juga kita dimasukkan buat kemudian sudah ya, teman-teman yang bertanya boleh silakan ya. Grup besarnya PCT 615 bukan buku. Betul.
Suara Ibu terdengar? Halo. Halo. Oh, baru-baru terdengar lagi nih. Halo. Halo, Putri. Oh, tadi nggak Iya, jelas ya, Bu? Iya, baru. Iya, iya. Ini baru gabung lagi, alhamdulillah. Udah kedengeran. Tadi hilang ya? Yang hilang saya Bu atau Bu Maya? Semua kayaknya deh. Tadi ada segitiga kuning tuh ya di Bu Maya juga ya? Ya, Maya Bu Maya gimana? Udah kedengeran? Sudah, Bu. sekarang udah. Ya, silahkan yang mau Ya bertanya. udah. Selamat bergabung Ibu Tin. Alhamdulillah Bu. Bu Tin, Kemudian Bu Sri Windarti ya, kalau nggak salah tadi sudah hadir juga sama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Tin udah kedengeran. Tin udah kedengeran ya? ya, Iya. silakan yang mau bertanya mungkin bisa Iya. di-unmute Bu host. Angkat tangan. Silakan Bu di unmute Bu. Dimas mau Barangkali, bertanya atau tuh, Bu, Pak Nana Dimas. barangkali. Oh Dimas. Bu Tin. Kedengeran ya Bu ya, tadi kayak kendala Dimas jaringan. sama Jadi Tia. barusan agak kuning di connected. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah terhubung kembali ya. Ya, itulah Dimas ketika sama di Tia era bisa digital ini di-unmute, kita Bu. semua tergantung jaringan. Siapa Bu? Dimas sama Bu Tia. Sri tolong. Dimas Bu Sri. Dimas Soalnya sama saya nggak bisa unmute nih. Suaranya enggak. Suaranya Atau di chat Dimas sama Tia. di chat adanya. Gak apa-apa, kamu misalnya ada pengalaman apa gitu. Atau ada pengalaman nih anak-anak biasanya banyak nih Bu, Sharing atau karena banyak berinteraksi dengan ada gadget ya, kesulitan dengan nih gawai. ketika menggunakan teknologi, ketika mengerjakan tugas-tugas Halo itu ya, di Google silakan. Classroom. Bu ada yang mau bertanya nih Bu. Ya, Silakan ya. siapa? Kedengeran gak Bu suara saya? Dengar. Kedengeran suaranya, nak. Dimas, Kedengeran, silakan. kedengeran. Silakan. Dimas ya? Dimas, Silakan Dimas. Iya Bu. Iya, Pertanyaannya apa? Dimas. Jadi malu Bu. Apa di sini? Ayo, Semuanya. nanya nih. Ini kan sekedar berhubungan dengan teknologi ya. Betul. Nah,
sekarang kan teknologi itu semakin maju dan berkembang. Betul. Anak-anak anak-anak muda itu harus gimana ya buat lebih berkembang lagi untuk aktif di bidang teknologi supaya tidak ketinggalan. Nah, sedangkan anak-anak yang lain itu masih ada yang bermalas-malasan itu kayak malas untuk belajar. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Iya. Baik. Baik, Dimas. Terima kasih, Dimas. Good question. Pertama itu. Putus-putus nih, Putri. Jadi ketuanya Baik, di Mas saya rasa malas Bu, gimana Bu? baik. Kok patah-patah ya Bu? Suara Ibu terdengar jelas, Dimas? Suaranya ya? Iya Bu, tapi sedikit patah-patah tadi. Sekarang udah enggak. Siap. Oh iya. Sekarang udah bagus lagi ya. Udah, ini udah terhubung lagi nih. Ya, jaringan ya, Nak ya. Jaringannya, Nak, kadang-kadang suka ini. Masalah jaringan. Terima kasih, Iya, iya. Dimas, pertanyaannya. Iya, Iya Bu. pertanyaan yang bagus ya. Makanya tadi Ibu bilang ya, apabila kita mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik, maka orang yang beriman dan bertakwa tuh nggak hanya bermalas-malasan seperti itu. Seharusnya bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Dengan baik. Dengan belajar misalnya, kemudian mencari ilmu pengetahuan atau menciptakan sesuatu di rumah sendiri misalnya, silahkan seperti itu. Sehingga ya tidak diam saja gitu, sehingga ada sesuatu yang dihasilkan dan tiap hari kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Dan lebih aktif lagi ya Bu ya. Iya, betul. Sekarang Ibu yakin nih kayak Dimas nih, Dimas kan HP-nya canggih nih. Itu semua bisa dilakukan lewat smartphone kita gitu ya. Kita bisa ikut Webex ini, kita bisa ya bisa melakukan apapun, bahkan bisa mengerjakan tugas-tugasnya sebenarnya via smartphone kita juga bisa di GCR ya, Google Classroom kita bisa via smartphone. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas, tidak ada alasan untuk tidak belajar, seperti itu. Ada lagi Dimas yang mau ditambahkan? Udah Bu, itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Dimas. Terima kasih Mas ya. Sama-sama Bu. Pertanyaannya. Iya Bu. Itu buat teman-teman yang lain barangkali yang mau ditanyakan, atau barangkali dari Bapak ada Ibu. Lagi via chat juga nggak apa-apa kalau malu. Langsung. Atau mungkin dari Bapak Nana, ya Bu Ratno. Ya, silakan Pak Nana, barangkali ada yang mau disampaikan. Pak Nana kebetulan juga sedang ada yang bersamaan ya dari beliau 10.15 jadi banyak ya agak terpecah ya perhatiannya gitu. Momen sekarang hari ini agak banyak ya, ada beberapa grup ya. Masuk ada satu grup juga yang grupnya Pak Nana juga ya, kalau berbareng dengan kita. Tanyakan teman-teman di
mereka suatu